Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Sivalariku. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau filosofische Grundslag dari negara dan ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai sumber semangat UUD 45, penyelenggara negara, pelaksana pemerintahan, MPR dengan ketetapan nomor 17 MPR tahun 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR RI tahun 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Setelah berpidato, Bapak Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia. Dalam rancangan UUD itu tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Bapak Supomo tampil berpidato di hadapan sidang PPUPKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan masyarakat. Dan 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Insinyur Soekarno secara lisan, usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan ideologi negara. Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Melandasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis yang mengikuti pemerintah. Setiap lembaga masyarakat, warga negara, dan penduduk Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan tersebut. Materi pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945
akan dijelaskan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zafira Alfisaran Kurniasari dengan NIM A14.2022.040223. Di sini saya akan membahas tentang pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh UUD 1945. Jika kita melihat dari hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 itu mempunyai kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan UUD 1945 ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari batang tubuh UUD 1945. Kemudian pembukaan UUD 1945 ini merupakan tertib hukum yang tertinggi dan punya kedudukan yang lebih tinggi dari hukum lainnya. Kemudian pembukaan UUD 1945 ini merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasarnya. Kemudian pembukaan UUD 1945 ini mengandung pokok-pokok pikiran yang nantinya akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Kemudian kita lanjut ke makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 ini memiliki arti serta makna yang mendalam dalam setiap alinea katanya. Dalam hal ini, pembukaan UUD 1945 ini memiliki nilai-nilai yang universal dan lestari, di mana universal ini karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Kemudian lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi 17 Agustus 1945. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NKRI tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia yang bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang kemudian dijabarkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Berikut makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, yang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya. Bintang itu sendiri memiliki 5 sudut yang bermaksud untuk menerangi dasar negara dan tujuan negara yang 5. Kemudian warna hitam melambangkan warna alam. Makna sila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan penganutnya untuk mencapai kerukunan bersama, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki dan yang lingkaran merupakan perlambangan perempuan. Mata rantai yang berkaitan satu dengan yang lain melambangkan kesatuan antara mata rantai sehingga bisa menjadi sesuatu yang kuat. Makna sila ini adalah mengakui persamaan hak, derajat, serta kewajiban antar manusia, saling mencintai antar sesama, mengembangkan tegang rasa. 3. Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon besar di mana orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Hal ini melambangkan bahwa warga Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, tetapi tetap berasal dari pohon yang sama. Hal ini seperti beragamnya suku bangsa yang ada di negara Indonesia. Makna sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta cinta akan tanah air. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti hanya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila ini adalah tidak memaksakan kehendakan kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan bersama, bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama untuk mencapai sebuah kemakmuran, dan merupakan tujuan utama dari sila kelima ini. Makna sila ini adalah bersikap adil terhadap sesama, menolong sesama, dan menghormati hak-hak orang lain. Itulah penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa makna-makna sila Pancasila ada kaitannya dengan batang tubuh UUD 1945. Kemudian, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara ini sendiri. Kemudian untuk isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berisi 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Untuk 37 pasal itu sendiri terbagi dari 5 bagian, yaitu 1. Bentuk dan kedaulatan negara yang terdapat pada pasal 1, kemudian lembaga tertinggi negara terdapat pada pasal 2 dan 3, kemudian lembaga tinggi negara terdapat pada pasal 4-15, kemudian pasal 16, pasal 18 dan 19-22. Kemudian, bagian lainnya yaitu unsur-unsur kesejahteraan negara. Terdapat pada pasal 23, pasal 29, pasal 31, dan sampai 37. Kemudian, yang terakhir, unsur-unsur pemerintahan negara. Terdapat pada pasal 17, pasal 24, pasal 25, pasal 26, 27, 28, dan terakhir pasal 30. Sifat batang tubuh Undang-Undang 1945. Batang tubuh Undang-Undang 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Kemudian yang kedua, rigid atau tidak kaku, dan yang ketiga, luas dan gemulai. Untuk yang pertama, fleksibel, elastis, dan supel. Artinya, dapat mengikuti perkembangan zaman kapan saja dan dapat berlaku kapan saja, dari dulu hingga sekarang. Kemudian yang kedua, rigid atau tidak kaku. Artinya, isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami oleh setiap negara warga di Indonesia. Dan yang ketiga, luas atau gemulai. Maksudnya, dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, kapanpun, dan dimanapun. Perkenalkan, nama saya Kakak Venisa Dwi Arta. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Beberapa penerapan implementasi Polstarnas, Politik Strategi Nasional, dalam berbagai bidang ada beberapa contohnya. Contoh implementasinya yaitu di bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang pertahanan, dan keamanan. Yang pertama yaitu implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan keutuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Kedua, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bermasyarakat. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Ketiga yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan watak bangsa, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, dan sejahtera. Yang keempat, implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan.
meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai, memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Sekian, terima kasih.